Halo Sobat Ambiar, balik lagi di channel Celengan Film. Semoga kalian saat melihat video ini dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan membahas film yang berjudul Saksi. Jadi film ini film kesukaan aku. Filmnya kocak banget deh, kalian pasti suka. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, share, and subscribe biar aku makin semangat dalam ngontennya. Kita masuk ke alurnya. Film dimulai dengan berkumpulnya 3 orang sahabat dan saling memandang gedung pertunjukan, dan mereka mengatakan bahwa inilah panggung masa depan mereka. Mereka adalah Pat, Kong, dan X. Flashback ketika Pat dan Kong SD. Pat dan Kong adalah sahabat dekat waktu dia kecil. Di dalam kelas, guru mereka menilai suara dari murid dari kelas Pat. Di dalam kelasnya, semua menyanyi dalam bahasa Thailand. Tahu sendiri kan kalau orang Thailand nyanyi logatnya kayak gimana gitu. Di dalam kelas, Pat merasa gelisah jika ia dipanggil maju di depan kelas. Terlihat dari ekspresinya, dia tidak mau dipanggil gurunya. Tetapi pada akhirnya ia maju ke depan kelas dan bingung ingin menyanyikan lagu apa. Banyak teman-temannya menggoda Pat. Karena Kong merasa sebagai teman Pat, ia melempar kertas ke muka orang yang mengganggunya. Dan terlihat saling adu lempar kertas. Kemudian ada teman cewek Pat bernama Ern. Ia mengajarkan Pat menyanyi lagu dengan bahasa Thailand. Dilihat dari ekspresinya, dia mengerti lagunya. Tetapi pada saat mempraktekkan, ia malah membuat teman-temannya tertawa. Tapi saat An yang membawakan, semua temannya menyanyi. Saat Pat dan Kong mengganggu temannya, Kong ditegur oleh seseorang. Ternyata itu adalah Kay, kakaknya Kong, dan mengatakan kepada Kong bahwa mereka sudah dijemput. Bu guru datang pada Pat dan menyuruh Pat untuk mencari Ern. Ia dengan mudah menemukan Ern dan memanggilnya. Karena Ern memakai headset, ia kaget ketika Pat datang ke arahnya. Pat mengatakan kepada Ern bahwa ia sudah dijemput sama neneknya. Ia saling mengobrol dan Ern berkata ia ingin membuat albumnya sendiri. Pat bertanya kenapa Ern senang mendengarkan musik, dan Ern pun memberikan headsetnya kepada Pat. Mereka seperti pasangan kekasih yang berjalan bersama sambil mendengarkan headset. Waktu pun berjalan dengan cepat hingga Ern mencopot headsetnya. Neneknya sudah bersiap menunggu di depan sekolah. Sebelum pulang sekolah, Ern memberikan lagu-lagu kesukaannya dalam bentuk kaset dan berkata bahwa besok ia akan pindah ke Bangkok. Mendengar hal itu, Pat pun langsung galau segalau-galaunya. Ia mendengarkan lagu galau dan di sampingnya tampak penyanyi yang sepertinya itu lagunya. Mengetahui Ern pindah, Pat kemudian meminjam gitar Kong dan terlihat wajah Kong seperti habis berantem dengan kakaknya Kay yang mirip dirinya. Pat menyanyikan lagu yang Ern nyanyikan di depan kelas dan merekam di kaset pemberian Ern. Sesampainya di depan rumah Ern, Pat menelpon Ern dan ternyata ayah Ern yang mengangkatnya. Karena gugup, Pat mengaku dirinya sebagai Kong dan ayah Ern memarahi Pat. Di dalam kelas masih berlanjut penilaian menyanyi. Kali ini Tuang menyanyikan lagu yang menggosipkan kalau Kong dan Ern berpacaran. Melihat hal itu, Pat terlihat ketakutan. Ia khawatir kalau ia ketahuan bahwa yang sebenarnya yang menelpon itu adalah dirinya. Ern terlihat marah dan menangis. Kemudian ia mendatangi Kong. Kemudian ia mengatakan bahwa ia nggak suka diganggu. Sebenarnya Pat ingin menyerahkan kaset itu sebelum Ern meninggalkan dirinya. Tapi ia mengurungkan niat dan Ern pun pindah ke Bangkok. Lanjut di adegan ketika mereka sudah dewasa. Terlihat Kay dengan kerennya manggung di depan murid-murid lainnya. Sedangkan Kong berkata pada Pat bahwa tidak ada yang menarik di pentas ini. Bisa disebutkan si Kong cuma iri karena kakaknya Kay mempunyai penggemar yang banyak. Saat Kong dan Pat berjalan bersama, Kong berkata kepada Pat bahwa ada cewek pindahan yang cantik. Kong pun menunjuk ke arah cewek cantik itu.
tapi mereka tidak mengetahui siapa cewek cantik itu. Sehari setelah pentas itu, Kong dan Pat bermain gaple. Salah, maksudnya bermain kartu Yu-Gi-Oh. Ada seorang cowok yang mendatanginya. Kemungkinan besar ia Tuang, karena memakai kacamata seperti waktu mereka masih SD. Tuang berkata ada pindahan cewek cantik, dan mereka pasti terkejut. Pat dan Kong pun penasaran siapa cewek itu. Setelah mereka bertemu, betapa terkejutnya Pat bahwa itu adalah Ern waktu SMA. Pat pun sangat senang, dan terlihat saat pulang sekolah ia menyanyikan lagu cinta yang menandakan ia sedang jatuh cinta. Setelah bertemu Ern, Kong pun ingin mendirikan sebuah band dengan Pat. Dari logat dan wajahnya sih kemungkinan besar Kong naksir Ern, tapi sahabatnya Pat menolak. Kemudian diperlihatkan Kong sudah mempunyai pick gitarnya yang terbuat dari potongan kartu Yu-Gi-Oh. Mereka berdua mencari teman band untuk dijadikan drummer. Ia menemukan anak kelas sebelah bernama X. Ia pintar bermain basket, tetapi saat sedang melakukan dunk, ia terjatuh dan tangannya harus digips. Ternyata Kong sudah memberitahu pada Tuang bahwa dia memiliki band yang beranggota 3 orang. Tuang menyampaikan ke seluruh sekolah bahwa ia akan tampil di mall dengan nama band Kong and Friend. Mendengar hal itu, muka Pat menjadi tidak enak, tetapi mereka bertiga mau tidak mau harus tampil di acara tersebut untuk menutupi malu mereka. Mereka bertiga pun melakukan latihan bareng dengan durasi 1 jam. Tetapi saat latihan, ada aja halangan yang menyebabkan mereka tidak memulai latihan. Dan mau tidak mau mereka akan melakukan konser tanpa latihan sedikit pun. Saat datang ke acara itu, Pat kembali menunjukkan muka ketidakyakinannya. Dan ternyata acara yang mereka hadiri adalah acara yang diperkenankan untuk anak-anak. Mereka pun dipersilahkan menaiki panggung dan menyanyikan lagu yang berjudul Busaba. Saat mereka memainkan musik dan Kong bernyanyi, semua orang menutup kupingnya. Terlihat hanya Ern yang sedikit enjoy menonton dan Tuang yang mendokumentasikannya. Saat pertunjukan, terlihat tangan X yang berdarah dan banyak anak kecil yang menangis, dan alhasil mereka diejek satu sekolah. Setelah diejek oleh Tuang, Kong dan Pat keluar dari kelas, dan mereka secara tidak sengaja melihat Ern sedang bermain gitar dan menyanyi dengan suara yang sangat bagus. Melihat hal itu, mereka pun berusaha merekrut Ern sebagai vokalis dan gitaris. Saat sedang melihat bagusnya permainan gitar Ern, datanglah band yang sangat disegani di sekolah mereka yang diketuai oleh Kay, yang bandnya bernama The Arena. Karena penasaran, Kong pun bertanya kepada Tuang, siapa sih isi dari band The Arena, dan Tuang pun langsung menjelaskan. Pat agak takut untuk mengikuti kontes yang akan diikuti Kong untuk melawan The Arena. Kong pun bertanya lagi kepada Ern apakah ia ingin bergabung dengannya, dan Ern pun setuju. Di saat ingin latihan, jadwal tempat latihan band pun penuh. Tapi X menawarkan untuk latihan di toko kue milik ayahnya. Dan ternyata tempatnya penuh barang-barang bekas dapur milik ayahnya X. Dengan sabar mereka pun membereskan tempat tersebut dan diiringi lagu Thailand yang judulnya gue nggak ngerti deh. Sehabis latihan bareng, mereka membacakan syarat untuk mengikuti kontes itu. Dan dalam kontes itu tertulis bahwa lagu yang harus ia gunakan adalah lagu yang dibuat sendiri. Sampai akhirnya Ern dan Pat berbicara langsung mengenai lagu seperti apa yang bakal ia tulis nantinya. Kedepannya Pat dan Ern bertemu di rumah Ern, dan Ern meminjamkan lagu-lagu yang bertema cinta. Setelah itu Pat membuat lagu baru untuk Ern sambil mengingat-ingat kejadian apa saja yang ia lalui bersamanya. Saking asiknya membuat lagu, Kong datang dan membaca lagu itu. Kong pun tertarik dengan lagu itu dan ia berkata ia suka dengan Ern. Katanya lagu ini sama dengan kisah cinta yang dilalui oleh Ern dan Pat. Adegan pun berpindah ketika The Arena menyanyikan lagunya di depan murid-murid SMA. Terlihat beberapa kali Kong menggoda Ern yang berada di samping Pat. Karena ia merasa gak enak kepada Kong, ia cuma diam aja dan memberikan ekspresi yang datar.
Saat Ern menerima telepon, ia berinisiatif untuk meninggalkan mereka berdua dan berkata ingin menyelesaikan lagunya. Walau terlihat setelahnya Pat mengalami patah hati diiringi lagu Thailand yang sedih. Setelah Pat patah hati, Kong menelpon Pat. Ia menangis di saat menelpon Pat. Ternyata Kong sudah membelikan tiket kereta untuk perjalanan entah kemana dan berkata ia patah hati setelah ditolak cintanya oleh Ern. Ternyata X juga sedang patah hati. Ternyata ia kalah mendekati cewek idolanya. Cewek idolanya lebih memilih cewek tomboy dibandingkan dengan dirinya. Di dalam kereta mereka bertiga meminum bir. Entah itu ada alkoholnya atau tidak, mereka terlihat mabuk dan diiringi lagu yang masih membuat kita sedih. Setelah tertidur pulas, ternyata tujuan mereka berdua adalah Bangkok. Mereka datang untuk mengintip sekolah khusus wanita di Bangkok. Tidak diduga apa yang dialami X kembali terjadi. Ada pepatah di mana ada cewek cantik, mesti ada cewek tomboy. Dan itu pun terjadi lagi. Tujuan lain mereka berdua adalah gedung pertunjukan seperti awal saat film ini dimulai. Saat ia bertiga masuk, terlihat ada band yang sedang menyanyikan lagunya, tapi di tengah-tengah Kong maju ke depan dan menyatukan tangan dengan vokalis tersebut. Ternyata band tersebut sedang melakukan syuting video klip, tapi sebelum mereka diusir, Kong melemparkan pick gitar dan berjanji untuk datang ke arena itu suatu hari nanti. Mereka bertiga pun balik dari Bangkok dan membuat band baru yang bernama Saksit, karena sebelumnya Kong ditolak cintanya oleh Ern. Pat tidak sengaja bertemu Ern. Apakah ia masih mungkin bergabung dengan bandnya? Ern pun berkata tidak mungkin dan minta maaf ke Pat dengan apa yang terjadi dengan bandnya. Di akhir pembicaraan, Pat berkata ia masih ingin melihat foto Ern di album yang dibuat Ern. Kong masih ngotot dengan bandnya. Ia kemudian membelikan gitar untuk Pat. Tetapi yang membuat adegan ini lucu adalah ketika dia memilih banyak sekali barang, tetapi hanya bass saja yang ia beli. Saat adegan di kamar mandi, Pat dan Kong mendengarkan apa yang sedang dibicarakan vokalis The Arena. Vokalis tersebut nampak menjelek-jelekan Kay dan mengatakan band itu tidak akan pernah ada tanpa dirinya. Merasa kesal, Kong menyiramkan satu demi satu gayung ke dalam kamar mandi, tetapi vokalis itu marah ketika tahu yang melakukan itu Kong, yang mengaku gay. Kemudian Kong diajar hingga meninggalkan luka berbentuk biru. Dan sampai rumah, Kay berbicara kepada Kong bahwa dia sudah mengeluarkan vokalis tersebut dan menggantikannya dengan yang baru. Kong and Friend nampak tidak percaya diri karena yang bergabung dengan The Arena adalah Ern. Kemudian di scene selanjutnya, Pat mengembalikan kaset yang dipinjamkan kepada Ern dan di dalamnya ada kaset yang dipinjamkan Ern pada saat ia masih SD, beserta tambahan rekaman lagu untuk Ern. Tanpa diduga, Ern mendengarkan lagu tersebut dan kemudian menelpon Pat. Karena hal itu, Pat datang ke rumah Ern. Tapi ada hal yang menarik setelahnya. Mereka berdua bernyanyi bersama lagu yang telah dibuat Pat, dan Pat pun menjelaskan kenapa ia dulu mengaku dirinya Kong saat mencoba menelpon Ern waktu SD. Hari perlombaan pun semakin dekat. Lagu mereka pun terus dilatih di markas milik mereka, di toko milik ayah X. Setelah beberapa hari hingga larut malam, lagu yang mereka buat akhirnya selesai dan tinggal menunggu pengumuman. Saat pengumuman, mereka frustasi karena hanya 10 band saja yang bakal diterima. Saat panggilan sampai ke 9 band, mereka pun belum juga dipanggil. Saking frustasinya, Kong mematikan radionya dan mereka tidak tahu apakah mereka berhasil lolos atau tidak. Tanpa diduga, Ern menghubungi Pat, dan Saksit merupakan peserta yang terakhir lolos. Dan mereka pun mempersiapkan pemeran yang akan ikut dalam ia manggung nantinya, yang berupa anak kecil yang mulutnya diberi extra jos mirip orang lagi overdosis anjim. Dalam film ini beberapa disebutkan kebucinan Pat dengan Ern. Salah satunya ketika ia menemani Ern ke toko gitar dan memberi nama gitar Epet.
Penjaga toko gitar hanya geleng-geleng kepala dan bergumam bahwa cinta mereka hanya cinta monyet. Waktu yang dinanti telah tiba. Akhirnya Saksi tampil di arena tersebut setelah band The Arena milik Ern dan Kay tampil. Pat dan Ern saling memberi semangat, tetapi pada saat The Arena tampil dan tidak diduga lagu yang dibawakan The Arena adalah lagu yang dibuat oleh Pat untuk Ern, yang membuat Kong menjadi patah hati. Saat Saksi tampil, terlihat Kong yang tidak semangat memainkan gitarnya karena kejadian lagu The Arena yang ternyata adalah lagu yang dibuat Pat untuk Ern. Dan Kong pun meninggalkan panggung sebelum lagunya selesai. Pat segera menyusul Kong dan perdebatan pun terjadi dengan Pat. Karena hal itu, Pat mengundang Ern untuk datang ke kafe dan ternyata maksud tujuan Pat adalah untuk memutus hubungan dengan Ern. Dan Ern pun sedih dan meninggalkan Pat. Hubungan Pat dan Kong berjalan bagus hingga lulus SMA. Terlihat Pat selalu menyendiri dan mengembalikan bass milik Kong. Waktu berjalan hingga kuliah. Di sekolah lamanya diadakan reunian dan mengundang The Arena sebagai bintang tamunya. Tidak lupa Pat membeli satu album untuk ditanda tangani. Saat melihat konser The Arena, ia bertemu dengan X dan berjoget bersama. Ia menemui Ern dan meminta tanda tangannya, lalu mengobrol bersama. Kalau dilihat-lihat sih mereka masih punya rasa sih. Acara pun berlangsung, sampai malah terlihat Tuang memutarkan film saat mereka masih SMA. Di antaranya ada video saat Kong and Friend sedang manggung bersama. Saat Pat ingin mengajak ngobrol Kong terlihat mengacuhkan Pat. Kemudian dengan pede Pat naik ke atas panggung dengan menyanyikan lagu Succeed. Mendengar Pat menyanyi, Kong menjauhi Pat dan Pat pun bernyanyi tambah keras. Ternyata Kong mendatangi Kay untuk meminjam pick gitar yang ternyata pick gitar tersebut adalah miliknya yang berbentuk kartu Yu-Gi-Oh. Pat lari ke arah panggung sambil menangis disertai X. Mereka bertiga bernyanyi lagu Succeed tanpa irama. Tapi adegan itu membuat yang nonton pasti sedih karena mereka bakal tahu arti dari sebuah sahabat. Yaps, masuk ke adegan terakhir. Pat, Kong, dan X pun berteman kembali. Ia membuat band bersama Ern untuk pentas di festival hasil kebun. Saat film berakhir, mereka menyanyi bersama dan melompat ke arah tomat dari hasil kebun. Dan film pun tamat.